Oke, mantul, mantul. Cuacanya lagi mendung pada sore ini. Matahari malu untuk menampakkan diri, tertutup oleh mendung yang sepertinya akan turun hujan ya. Ini di tepi laut lagi seriwing-seriwing. Namun demikian, itu bukan berarti menghentikan kegiatan saya untuk bikin konten bahasa Inggris. Masih bersama dengan saya, Mr. Montaha. Kali ini saya akan belajar membuat kalimat negatif vs kalimat positif. Kalimatnya seperti ini kira-kira. Ini bukan penggaris. Ini adalah penghapus. Bagaimana kalimat itu kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Ini bukan penggaris. Ini adalah penghapus. Kalimat yang pertama adalah negatif. Ini bukan penggaris, ini namanya negatif. Kalimat kedua, ini adalah penghapus, ini namanya positif. Bagaimana cara kita membuat kalimat negatif dalam bahasa Inggris? Dalam hal ini adalah kalimat nominal. Caranya mudah sekali, yaitu subjek, kemudian verb to be, kemudian ditambah not, kemudian ditambah noun. Maka sudah jadi. Itu untuk negatif. Untuk kalimat positif juga mudah. Subjek ditambah verb to be, lalu kemudian ditambah noun. Namun untuk noun dalam bahasa Inggris apabila tunggal itu selalu diawali dengan artikel. Artikel ada a, ada an, a manakala bendanya itu berawalan dengan huruf konsonan. Sedangkan artikel on nanti digunakan untuk benda manakala benda itu berawalan dengan huruf vokal. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh realnya. Ini bukan penggaris. Maka ini kita ucapkan it. Bukan kita ucapkan is not. Penggaris kita ucapkan ruler. Sehingga kita rangkai menjadi it is not a ruler. It is not a ruler. It is not a ruler. Artinya ini bukan penggaris. Ini adalah penghapus. It is an eraser. Ini kita ucapkan it, adalah kita ucapkan is, penghapus kita ucapkan eraser. Karena eraser ini berawalan dengan huruf E, berarti kata benda yang berawalan dengan huruf vokal. Maka diberi artikel on. It is an eraser. Ini adalah sebuah penggaris. Inilah yang saya maksud kalimat negatif vs kalimat positif. Untuk rangkaian kalimat nominal, jika negatif diberi not setelah to be, dan jika positif tanpa adanya not. Mudah kan? Saya kira sangat mudah sekali. Oke, kita ulangi lagi. Coba latihan berucap. Ini adalah sebuah penggaris. Salah. Ini bukan penggaris. Ini bukan penggaris. Ini adalah penghapus. Kita ucapkan bahasa Inggris. It is not a ruler. It is an eraser. It is not a ruler. It is an eraser. Itu bahasa Inggris. Kalau kita artikan, it is not a ruler. It is an eraser. Ini bukan penggaris. Ini adalah penghapus. Jika kita mau mengartikan sebuah kalimat bahasa Inggris yang berbunyi it is not a ruler, it is an eraser, coba diartikan dalam bahasa Indonesia. Maka kita artikan ini bukan penggaris,
ini adalah penghapus. Dibalik, misal kita berucap ini bukan penggaris, ini adalah penghapus. Coba diucapkan bahasa Inggris. Maka kita jawab, it is not a ruler, it is an eraser. Nah, seperti itu kira-kira materi konten pada sore hari ini, yaitu membahas tentang kalimat negatif dan positif. Kalimat ini biasanya bisa juga dibuat untuk ngetes murid-murid dalam soal ujian. Misalkan begini, kalimatnya ditulis begini, it is not a ruler, ini bukan penggaris, it is a titik-titik, titik-titik tidak disebutkan bendanya, namun wujud dari benda tersebut ditampilkan berupa gambar, yaitu gambar penghapus. Lalu kemudian vocab pilihannya disediakan eraser, disediakan chalk, disediakan blackboard, disediakan book misalnya. Maka tentu kata yang harus dipilih sebagai jawaban yang benar adalah harus memilih eraser, yang artinya penghapus. Mengapa dipilih eraser? Karena petunjuk gambarnya mengarah kepada makna yang bermakna penghapus, dalam hal ini adalah eraser. Nah, seperti itu caranya, cara membuat kalimat dalam pilihan ganda atau multiple choice. Mudah, yang terpenting bagi kita adalah menguasai vocab. Apa bahasa Inggrisnya penggaris? Kita jawab ruler. Jika ditulis R-U-L-E-R, ruler. Ruler, ya kita baca ruler, sama ruler. Ditulis kita ucapkan juga ruler. Lalu kemudian apa bahasa Inggrisnya penghapus? Kita jawab eraser. Ditulis E-R-A-S-E-R. Ditulis eraser. Kita baca eraser. Jadi ruler itu bahasa Inggris, artinya penggaris. Eraser bahasa Inggris artinya penghapus. Nah, dari sini artinya kita itu punya kemampuan menguasai dua vocab, baik menguasai secara tulis maupun menguasai secara berucap. Dalam hal ini adalah ruler dan eraser. Ruler kita maknai sebagai penggaris, kemudian eraser kita maknai sebagai penghapus. Maka kalau kita ditanya, what do you say penggaris in English? Kita jawab ruler. What do you say penghapus in English? Kita jawab eraser. Ini namanya menguasai. Dan menguasai seperti ini adalah prosesnya belajar seperti ini. Nah, ternyata saya masih belajar di konten. Ya, maksudnya ya agar tambah mantap, agar lebih mantap. Bahwa memang itulah bahasa orang asing, memang harus ditulis-tulis, harus dipelajari, harus diucapkan, harus digunakan sehari-hari. Agar apa? Agar familiar, agar menyatu, agar tidak lupa, agar menjadi sesuatu yang biasa. Mantap. Saya pikir itu semoga bermanfaat konten saya pada video ini. Terima kasih. Wassalam, bersama Mr. Muntaha.